walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed. I think I'm tripping off the fumes, focus not the... Oke, selamat malam. Kita akan mencoba menelusuri kota Bajawa di malam hari. Saat ini pukul 19.05. Iya, jadi karena ini channel baru aktif lagi setelah sekian lama, jadi bisa dikatakan ini video diposting di awal-awal, ya, di awal-awal. Jadi kita akan menelusuri kota Bajawa di malam hari. Sebelah kiri saya ini ada gereja Santo Yosef. Nah, ini belok kanan ini sudah masuk Jalan Boulevard. Nah, beginilah suasana kota Bajawa, sangat gelap gulita. Yang terang itu sebelah kiri ada kantor pengadilan. Sebelah kanan gelap sekali. Sebelah kirinya lagi kantor kejaksaan. Nah, ini DPRD. Kantor Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Ngada. Dan ini perempatan yang cukup ikonik di Kota Ngada. Tadinya di sini ada traffic light, cuma nampaknya rusak atau bagaimana. Ya, kembali ke jalanan yang gelap. Jadi teman-teman, ini sangat disayangkan ya. Tahun 2023 ya, di Indonesia masih ada kabupaten, ibu kota kabupaten yang masih dalam kondisi yang gelap seperti ini. Ya, penerangan jalannya mati, teman-teman. Jadi ya nggak ngerti lagi ya. Saya bertugas sudah 3 tahun di sini, memang kondisinya begini-begini aja. Ya, ini gelap. Ya, padahal ya kalau kita ngomongin ini sedikit berbagi ilmu juga ya. Kalau kita ngomongin di jalan ini kan tanggung jawabnya kita berbagi ya. Ada tanggung jawab masyarakat ya, katakanlah pengguna jalan begitu. Kemudian ada tanggung jawab pemerintah juga, pemerintah daerah, dan juga ada aparat penegak hukum. Nah, ini masuk daerah, kalau kata senior saya dulu, ini daerahnya termasuk daerah pariwisata. Ya, alasannya karena banyak di sini ada penginapan, hotel, ada banyak di sini. Kemudian ada restoran, ada kafe. Ya, ini seperti ini ada orang-orang nongkrong. Tapi lagi-lagi cahaya-cahaya ini, penerangan ini ya dari lampu kios, warung, kafe, restoran, hotel, bukan dari jalan. Jadi gak ngerti lagi deh kenapa nih 2023, come on man, 2023 nih masih seperti ini gelap, sangat miris sebenarnya ya. Menyambung tanggung jawab tadi. Jadi selain kita pengguna jalan ya, masyarakat itu tanggung jawabnya besar dalam hal berlalu lintas. Ya, pertama dia memastikan dirinya aman begitu.
Ya, maksudnya ya kalau bawa motor ya pakai helm, ya. Kemudian juga surat-surat semuanya. Ini lapangan Kartini. Lapangan Kartini malam-malam lumayan. Ini termasuk rame. Ukuran segini sudah ramai. Tapi lampu penerangan jalan tuh mati. Lampu penerangan jalan mati. Ini penerangan lampu taman di sini, Taman Kartini. Iya, ya, seperti inilah Kabupaten Ngada, NTT. Ya, nyambung obrolan tadi tentang tanggung jawab itu, ya kita juga harus memastikan diri kita berkendara dalam keadaan kendaraan yang eh, layak jalan ya, siap untuk dikendarai dalam kondisi aman. Artinya baik itu motor, mobil atau apapun kendaraan bermotornya ya harus dalam kondisi yang fit ya. Itu menjadi tanggung jawab dari pengendara ya atau masyarakat lah katakan begitu. Tetapi kalau 2 poin tadi sudah ya eh, apa masyarakatnya tidak kebut-kebutan ya, tertib berkendara, kemudian kendaraan dalam kondisi fit ya, laik jalan. Tetapi yang poin berikutnya adalah tentang inilah jalan itu sendiri. Jadi kalau jalannya berlubang, membahayakan, tidak ada tanda atau rambu-rambu, nah gelap gulita, nah tiba-tiba ada laka lantas, itu bebannya bukan lagi di masyarakat atau pengendara, tapi bebannya sudah ada di pemerintah daerah. Ini yang kadang-kadang masyarakat belum paham. Di beberapa daerah bahkan ada peraturan daerah Perda yang dibuat oleh suatu kabupaten atau kota terkait dengan ini lampu penerangan jalan ini. Jadi diatur, dan kalau tidak salah itu sudah diatur juga di peraturan menteri ya terkait ya, Menteri Perhubungan berkaitan dengan lampu penerangan jalan tahun 2018 seingat saya. Jadi penting ini penerangan jalan ini, jangan dikira sesuatu yang ini membahayakan ya, membahayakan pengguna jalan ya, mulai dari orang jalan kaki ya, pengendara pun juga membahayakan. Kalau gelap-gelap tiba-tiba ada orang menyeberang loh, seperti di depan ini ada orang menyeberang, kalau kita tidak lihat kita tabrak. Nah ya, ini pemerintah harus juga memperhatikan hal-hal yang seperti ini, karena suka tidak suka ini sudah tahun 2023 ya. Jadi ironis saja 2023 di Indonesia ini masih ada daerah yang gelap-gelap seperti ini. Ya, ini juga tuh. Wah. Nah, yang menarik lagi di sini ini tidak jarang kita temukan. Kalau saya hampir setiap saya keluar, hampir setiap keluar itu menemukan pengendara motor yang kadang-kadang lampu utamanya tidak menyala. Itu lebih ngeri lagi. Sudah lampu penerangan jalannya mati. Nah, ditambah lagi dengan kondisi kondisi di mana pengguna jalan atau pengendara ini lampu motornya itu lampu utamanya mati. Wah, ini ngambil jalan banyak sekali. Jadi dia biasanya, orang yang seperti itu biasanya menyalakan sein. Jadi dia kasih nyala lampu seinnya, kemudian dia lanjut jalan begitu.
Itu juga ya, itu juga keliru ya dari pengendaranya, masyarakatnya juga keliru, dari pemerintah daerah yang tidak menyediakan penerangan di jalan juga keliru. Nah, tadi kan saya bilang ada 3 elemen tuh. Selain masyarakat, pemerintah daerah, ada peran penegak hukum. Nah, sebelum ke penegak hukum, lanjut masih peran di pemerintah daerah. Itu kan di pemerintah daerah ada dinas ya, dinas terkait lah, dinas perhubungan. Itu kan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya, dinas perhubungan bisa melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat, ya, bekerja sama di kabupaten kota yang lain ya, di provinsi lain itu dia kerjasama dengan Lantas, bahkan sosialisasi ke sekolah-sekolah, biasanya anak SMA yang baru tahu berkendara, boleh berkendara, itu dia sosialisasi tentang bagaimana sih berkendara yang aman, terus kesadaran masyarakat ini terhadap hukum, ya, kayak undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini sering juga orang nggak paham tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Asal bawa motor, asal bisa berangkat gitu, tanpa memperhatikan undang-undang lalu lintas dan uh, angkutan jalan. Jadi ini kalau sudah ada kejadian baru sadar begitu. Itulah kekurangan kita. Ini Masjid Agung. Ya, beginilah Kota Bajawa. Di kantor ATR BPN. Cuma ini aja Kota Bajawa, Kabupaten Ngada. Sebenarnya hal seperti ini bukan cuma Bajawa atau Ngada ya. Dulu saya ketika masih mahasiswa itu pernah juga menulis sebuah artikel di salah satu koran di Bali, antara Bali Pos atau Denpos itu. Tulisan saya dimuat itu juga mempertanyakan lampu bypass Ide Bagus Mantra di Bali itu dulu itu juga gelap gulita. Jadi saya pernah membuat tulisan itu mempertanyakan kenapa, dan itu sudah banyak memakan korban jiwa juga. Ya laka lantas tadi, ya 3 elemen tadi itu, kalau tidak lampu penerangan jalan, ya jalan yang berlubang, ya masyarakat pengguna jalannya, ya kelayakan motornya, mungkin remnya blong juga. Jadi beban kesalahan itu bukan terletak di satu ini ya, satu pihak begitu. Bisa jadi kumulasi. Ya, bisa jadi satu pihak tapi juga bisa jadi kumulasi beberapa faktor itu. Jadi semoga video ini kita jalan-jalan malam di Kota Bajawa Kabupaten Ngada ini cukup memberikan sedikit pemahaman ya. Kalau merasa video seperti ini oke, sharing-sharing seperti ini oke, nanti kita bahas sambil jalan, kita bahas hal-hal lainnya. Kita sudah sampai di rumah. Oke, sekian video kita malam hari ini. Selamat malam dan jangan lupa berbahagia.